Selamat datang kembali di Kame Podcast KPKN Pontianak bersama saya Jessica Deviana. Kame Podcast adalah sebuah inovasi yang dibuat oleh KPKN Pontianak dengan harapan dapat menjadi wadah diskusi seputar isu atau kebijakan yang saat ini sedang hangat di masyarakat. Namun akan dikemas dengan obrolan ringan dan santai tentunya. Pernahkah Anda mendengar stereotip perempuan dan laki-laki? Misalnya perempuan itu tidak perlu berkarir karena nanti tanggung jawabnya hanya mengurus pekerjaan rumah tangga, atau laki-laki itu tidak boleh mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena tugasnya hanya itu adalah tugas perempuan, atau sebuah subordinasi atau sikap merendahkan posisi atau status sosial salah satu gender. Misalnya perempuan itu lebih sensitif atau perasa, jadi tidak cocok ditempatkan sebagai pemimpin. Yang lebih cocok itu laki-laki, karena laki-laki berpikirnya lebih logis. Menarik sekali kenyataan yang kita hadapi di masyarakat saat ini. Jika biasanya saya berbincang dengan para pemimpin di pemerintahan, lembaga negara maupun lembaga pembiayaan, hari ini saya berkesempatan untuk berdiskusi dengan rekan kerja muda di kantor saya yang membanggakan. Kenapa membanggakan? Karena dua rekan kerja saya saat ini sedang mengemban tanggung jawab sebagai Duta Pengarus Utama Gender atau Duta PUG di KPKN Pontianak. Selamat datang Mas Fazi dan juga Mbak Indah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Mbak Jessica. Mbak Jessica apa kabar? Baik juga, terima kasih. Mungkin jika Bapak, Ibu, teman-teman bekerja di bidang pemerintahan, istilah pengarus utama gender paling tidak pernah didengar gitu ya. Tapi kalau tidak, ini termasuk terminologi yang cukup baru. Pengarus utamaan gender. Mau tanya Fazi dulu nih sebagai Duta PUG. Pengarus utamaan gender itu apa ya Fazi? Baik, terima kasih Mbak Jessica. Sebelum kita masuk ke pemahaman atau definisi mengenai PUG itu apa, pengarus utama gender itu apa, ada baiknya kita memiliki pemahaman yang secara menyeluruh dulu. Nah, oleh karena itu kita harus membahas dasar hukumnya apa, kita mengimplementasikan PUG, kegiatan-kegiatannya, programnya itu landasannya apa. Sampai dengan saat ini itu sebenarnya dasar hukum mengenai PUG itu sudah sangat banyak ya, yang baik yang mengatur secara nasional maupun secara daerah melalui peraturan daerah, maupun juga peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga, dan juga saya seringkali membaca kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh instansi swasta untuk mengimplementasikan PUG di unit kerjanya. Kemudian yang perlu kita ingat, yang perlu kita pahami bahwa sebenarnya PUG itu sendiri merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Itu kita baca di pasal 27 ayat 1, kita tahu bahwa disebutkan di pasal itu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu sendiri dengan tidak ada kecualinya. Dari pasal ini kita harus lihat bahwa disebutkan di situ segala warga negara, jadi tidak dibedakan antara suku, agama, ras, dan termasuk dalamnya juga tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, sehingga kita pahami bahwa laki-laki dan perempuan itu di mata hukum memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Kemudian di kalimat selanjutnya juga wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu sendiri dengan tidak ada kecualinya. Di sini kita pahami bahwa kesetaraan gender itu tidak hanya melihat atau memandang hak saja, tapi dipandang dari dua belah sisi. Jadi setara gender artinya laki-laki dan perempuan itu sama kedudukannya, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mata hukum dan pemerintahan di Indonesia. Kemudian kita lanjut, kita lihat dasar awal implementasi PUG di nasional. Implementasi PUG di Indonesia sendiri itu dilatar belakangi awalnya dengan terbitnya Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 itu tentang pengarus utama gender dalam pembangunan nasional. Nah, kalau kita lihat dari judul peraturannya saja itu kan PUG dalam pembangunan nasional. Kita dapat memahami di sini bahwa pada zaman itu, pada tahun 2000 itu pemerintah sudah menilai atau pemerintah sudah menganggap menjadikan PUG itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam seluruh rangkaian pembangunan nasional, baik yang sifatnya pembangunan terpusat, pemerintah pusat maupun sampai dengan pembangunan di daerah. Nah, karena PUG itu sudah diimplementasikan dalam seluruh rangkaian proses pembangunan, pemerintah menilai perlu untuk menyusun peraturan-peraturan lebih lanjut yang detail yang mengatur mengenai implementasi PUG itu sendiri. Sehingga sampai dengan saat ini kita sudah memiliki dasar hukum yang banyak mengenai implementasi PUG. Di antaranya dasar hukum yang mengatur secara nasional
itu ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 hingga 2025. Kemudian turunannya kita tahu diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Presiden. Yang terakhir itu Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 itu mengenai RPJM Nasional tahun 2020 hingga 2024. Nah, kalau kita kita baca dari undang-undang dan perpresnya sendiri, itu mulai dari RPJM yang pertama sampai dengan sekarang yang 2020 sampai dengan 2024, itu bisa kita lihat bahwa PUG itu menjadi perhatian yang serius dalam pembangunan nasional, peningkatan ekonomi, kemudian kesejahteraan sosial, pengembangan sosial politik, itu semuanya harus berlandaskan dengan kesetaraan gender. Kemudian di internal Kemenkyu sendiri kita sudah punya dasar implementasi PUG, yaitu dengan terbitnya KMK, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807 Tahun 2018, itu mengenai pedoman implementasi PUG di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemudian lebih detail lagi, itu dibahas mengenai penyusunan dan penganggaran yang responsif gender atau PPRG, yang nanti ujungnya akan menghasilkan output berupa anggaran yang responsif gender. Itu diatur dalam PMK nomor 208 tahun 2019. Nah, berangkat dari dasar hukum tersebut, kita baru masuk dalam definisi PUG itu apa, pengaruh utama gender itu apa. Kita harus melihat secara tekstual dulu ya, secara hukum. Kalau kita balik lagi ke Inpres nomor 9 tahun 2000, PUG di situ didefinisikan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Kemudian di Kemenkyu, di KMK 807 2018, PUG itu didefinisikan adalah strategi mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan antara laki-laki dan perempuan dalam proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam setiap aspek kehidupan dan pembangunan. Nah, dari dua definisi dalam peraturan itu sendiri kita perlu menggarisbawahi bahwa PUG itu bukan sebatas program atau kegiatan ya, karena kalau program atau kegiatan itu kan konotasinya sangat sempit ya. Apalagi kalau kegiatan kan identik dengan ya diselenggarakan, ada kegiatan fisik, kemudian ada dokumentasi berupa sosialisasi dan segala macam. Kalau PUG berangkat dari dua aturan ini itu didefinisikan sebagai strategi. Jadi aturannya lebih luas. Strategi untuk apa? Nah, tujuan akhirnya tadi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Nah, di dalam strategi itu tentu kita perlu melakukan berbagai bentuk upaya atau usaha. Nah, barulah upaya tadi memuat kebijakan, komitmen, dalam juga ada program dan kegiatan, dan untuk tujuan akhirnya tadi keadilan dan kesetaraan gender dalam lingkup pembangunan nasional. Jadi itu definisi PUG, Mbak Jessica. Baik, luar biasa. Tadi Faizi sudah menjelaskan ya mengenai latar belakang dari PUG tersebut gitu ya. Dan juga pengertiannya sederhananya PUG itu adalah strategi untuk mencapai kesetaraan gender itu sendiri. Baik, ini masih untuk Faizi nih. Berbicara tentang pengaruh utama gender, ada kata yang menarik yaitu adalah gender itu sendiri. Sebetulnya apa perbedaan dari gender dan juga jenis kelamin yang saat ini juga kita pahami gitu? Baik. Dapat kita pahami sebenarnya di masyarakat sendiri itu memang sampai saat ini masih terjadi bias ya, masih sulit membedakan antara jenis kelamin dan gender. Secara singkat dapat kami sampaikan bahwa jenis kelamin dan gender itu berbeda dan signifikan perbedaannya. Jenis kelamin dulu, kalau di jenis kelamin itu kata kuncinya bahwa jenis kelamin itu dipandang dengan cara ciri biologisnya. Jadi yang diperhatikan di situ adalah ciri fisik atau fungsional biologisnya. Dan yang perlu kita garis bawahi juga, jenis kelamin itu sifatnya kodrati. Kodrati di sini artinya kita lahir di dunia ini itu sudah mendapatkan jenis kelamin itu. Jadi sudah dapat dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Dan itu merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Dan karena sifatnya kodrati, pemberian itu secara alamiah tidak bisa dipertukarkan. Kemudian lanjut ke gender, ini berbeda dengan jenis kelamin yang dipandang melalui fisik biologis, fungsional biologis. Kalau gender itu lebih memandang atau lebih membahas peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Jadi yang membedakan laki-laki dan perempuan di sini adalah peran dan tanggung jawabnya. Gender itu sifatnya tidak kodrati, jadi tidak serta-merta kita lahir di dunia terus sudah ada konsep gender. Gender itu sifatnya dibentuk atau dikonstruksikan oleh masyarakat sekitar. Jadi yang mempengaruhi konsep gender seseorang itu adalah di mana dia hidup ya, lingkungan masyarakatnya, sosial politik, kemudian
bagaimana dia berinteraksi sosial dengan budaya di sana, dengan masyarakat di sana. Jadi karena faktor-faktornya itu sifatnya eksternal dan faktor-faktornya itu senantiasa berubah, dapat kita lihat bahwa gender itu sifatnya dinamis. Jadi karena tadi budaya itu kan senantiasa berubah ya, semakin berkembang, kemudian interaksi sosial antara seseorang dengan orang lain itu juga semakin berkembang dari yang dulu mungkin konvensional, sekarang sudah memanfaatkan teknologi. Nah, faktor-faktor itu karena faktor-faktor itu berubah sehingga konsep gender itu sendiri berubah. Jadi kesimpulan gender itu sifatnya dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Ya, sedangkan jenis kelamin itu lebih biologis dan kodrati ya, Mas. Luar biasa. Ini ada pepatah kan ya, mengatakan bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api. Jika ada kebutuhan, kalau tadi kita sudah membicarakan mengenai butuh pengaruh utama gender dalam pembangunan nasional gitu ya, pasti ada aspek kesenjangan gitu dari dalam isu gender itu sendiri. Boleh nih Mbak Indah bagikan kepada saya dan juga penonton pada hari ini apa saja aspek kesenjangan yang dibahas dalam isu gender? Iya, aspek kesenjangan ya atau diskriminasi. Diskriminasi berdasarkan gender ini di setiap aspek kehidupan masih sangat terjadi ya di seluruh dunia, walaupun memang faktanya sudah banyak kemajuan yang sangat pesat ya kan. Jadi ada beberapa aspek diskriminasi atau kesenjangan. Yang pertama aspek akses atau kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat pembangunan. Nah, yang kedua itu terkait partisipasi atau keikutsertaan laki-laki dan perempuan dalam suatu kegiatan maupun program. Dan yang ketiga kontrol, peran laki-laki dan perempuan dalam menjalankan fungsi, pengendalian atau sumber daya dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat, kesenjangan terkait manfaat, peran laki-laki dan perempuan dalam menerima dan menggunakan hasil-hasil suatu kebijakan, program maupun kegiatan. Oke, jadi sudah ada 4 isu kesenjangan ya Mbak Indah. Jadi setelah ada isu kesenjangan ini, jadi tujuan utama dari pengaruh utama gender, kalau tadi kan sudah dibagikan oleh Fazi secara umum, itu untuk mencapai kesetaraan gender itu tadi gitu. Betul. Tapi kalau kita lebih spesifikasi lagi gitu, jadi tujuan dari pengaruh utama gender itu apa gitu Mbak? Jadi benar apa yang disebutkan sama Fazi tadi, tujuan dari pengaruh utamaan gender itu sebenarnya untuk mewujudkan kesetaraan gender dan juga keadilan gender. Di mana kesetaraan gender itu adalah bermakna bahwa laki-laki dan perempuan itu berkembang optimal, mampu berkembang optimal tanpa terkendala jenis kelaminnya. Nah, sedangkan untuk keadilan gender itu bermakna bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai kebutuhan yang berbeda yang memang harus dipenuhi. Baik. Nah, di Kementerian Keuangan sendiri itu kita punya tujuan nih terkait pengaruh utamaan gender ini. Ada 3 tujuan utamanya. Yang pertama, kita memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, kegiatan di Kementerian Keuangan itu sudah adil dan juga setara bagi perempuan maupun laki-laki. Dan yang kedua, memastikan keberlanjutan, pelestarian, pengembangan terkait kelembagaan PUG ini di Kementerian Keuangan. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa seluruh jajaran Kementerian Keuangan paham apa itu konsepnya, prinsipnya, strategi dari PUG ini untuk penyelenggaraan pembangunan yang sesuai dengan tugas fungsi dan wewenang Kementerian Keuangan. Baik, adil dan setara ini menarik sekali ya Mbak. Oke, menurut Mbak Indah dan Fazi juga mungkin kalau mau berpendapat, kita ini kan saat ini bekerja ya, sama-sama. Seberapa pentingnya di dunia kerja itu adanya kesetaraan gender gitu atau pengaruh utama gender? Jadi kalau menurut saya dulu ya Mas Fazi, itu sangat penting dalam dunia kerja. Jadi saya mengutip dari beberapa literasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa sih kesetaraan gender ini penting di dunia kerja. Mungkin ada 3 saja ya, sedikitnya 3 faktor. Yang pertama, dari sisi keragaman gender. Jadi kita semua ini, beberapa gender ini mempunyai keunggulan masing-masing untuk memperkuat lini dalam dunia kerjanya. Kemudian yang kedua, kita sebagai perempuan, alhamdulillah diberi kelebihan, bisa multitasking, kita bisa memegang peran yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Ya, dan yang ketiga, dengan adanya kesetaraan gender ini kita bisa lebih melancarkan komunikasi untuk bisa mendapatkan ide-ide kreatif yang lebih banyak untuk tujuan bersama, untuk kemajuan bersama seperti itu. Mungkin
Kalau dari saya mungkin menambahkan sedikit aja ya. Tadi kan Mbak Indah menyampaikan dengan ada kesetaraan gender kita bisa melihat potensi yang ada di masing-masing gender. Iya. Nah, dari potensi itu sebenarnya bisa menjadi dasar atau referensi bagi pengambil keputusan, bagi pimpinan untuk menempatkan pegawai mana yang cocok untuk tugas tertentu. Nah, itu untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan dari potensinya itu sendiri. Itu saja mungkin Mbak Jessica. Jadi kalau saya simpulkan nih, pentingnya kesetaraan gender dalam dunia kerja adalah bisa memaksimalkan setiap potensi yang ada di tengah keberagaman kita gitu ya, dan akhirnya bisa menciptakan suatu suasana atau organisasi yang efektif dan efisien gitu ya. Iya. Baik, ini kan kita adalah sama-sama di KPK Pontianak gitu ya. Kalau Indah sendiri bagaimana melihat implementasi PUG yang sudah dilakukan di KPK Pontianak atau di kantor kita sendiri gitu, Indah? Oke, di KPK Pontianak ini implementasinya sesuai dengan prasyarat PUG yang memang sudah secara nasional ya. Ada beberapa yang sudah kita lakukan, diantaranya kita membentuk sebuah tim implementasi PUG, pengangkatan kita duta PUG, kemudian membuat rencana kerja PUG itu sendiri. Kita melaksanakan penandatanganan terkait implementasi PUG ini dengan Wali Kota Pontianak, kemudian OJK Kalimantan Barat, dan perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Barat. Dan juga kita membuat kebijakan-kebijakan yang memang responsif gender, dari prasarananya, kita membuat ruang laktasi, membuat ruang bermain anak, daycare, parkir prioritas, toilet yang membedakan laki-laki maupun perempuan, kemudian toilet bagi penyandang disabilitas. Edukasi juga tidak lupa kita lakukan ya melalui media sosial yang kita lakukan setiap minggu, yang kita sebut dengan Kami Segerin, Kami Setara Gender dan Inklusi. Kemudian kita internalisasi kepada seluruh pegawai, dan maupun eksternal juga kita melakukan sosialisasi, memberikan brosur dan yang lainnya. Mungkin itu sih, dan masih banyak lagi sebenarnya program-program kita. Kalau masyarakat main ke KPK Pontianak nih sudah bisa melihat upaya-upaya yang kita lakukan gitu ya. Baik, ini kita sudah sampai di akhir nih. Mungkin terakhir buat Mas Fadji, apakah ada gitu ya himbauan untuk teman-teman yang Bapak Ibu juga lah yang menonton podcast hari ini untuk lebih menyebarluaskan gitu mengenai pentingnya kesetaraan gender? Baik. Sebenarnya usaha atau kegiatan, program-program, upaya-upaya untuk menyebarluaskan pemahaman gender itu, kesetaraan gender itu sudah sangat banyak ya. Saya mungkin merangkum ada beberapa saja. Yang pertama yang fundamental itu yang dasar, kita harus memahami, kita harus aware, harus sadar bahwa bias gender itu di lingkungan kita tuh masih terjadi, masih ada. Bias gender itu masih ada dan ujungnya nanti bisa menyebabkan diskriminasi gender. Nah, dan bias gender itu terjadi di hampir seluruh aspek kehidupan, baik di lingkungan instansi pemerintahan maupun swasta. Dan sebelum kita nggak usah jauh-jauh membahas mengenai kebijakan atau peraturan ya, untuk melihat bias gender itu masih ada atau tidak, kita cukup melihat lingkungan kita terdekat saja, misalkan masyarakat, keluarga, dan termasuk rekan kerja kita. Jadi kita perlu melihat rekan kerja kita, apakah mereka ini memiliki mindset atau konsep gender yang benar. Apakah mereka masih terkekang dengan stereotip gender yang keliru, sehingga nanti dalam mereka berpendapat, memperlakukan teman-temannya, rekan kerjanya itu masih diskriminatif gender. Kemudian bagaimana mereka berpendapat dan menerima pendapat itu juga apakah masih tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu kita harus aware, kita harus sadar bahwa itu tuh masih terjadi di lingkungan kita. Kemudian yang kedua, setelah kita sadar bahwa bias gender itu masih ada, kita perlu memperkaya diri kita sendiri dengan ilmu terkait dengan PUG ini sendiri, pengawas utama gender. Bisa melalui bacaan, melalui video-video edukasi, melalui kegiatan-kegiatan yang aktif kita lakukan, melalui sosialisasi kah, webinar. Kalau di Kemenku sendiri ya, kita sudah ada KLC, Kemenku Learning Center. Itu dalam KLC itu sudah sangat banyak ya video edukasi yang dapat kita tonton, dapat kita ikuti mengenai urgensi dari PUG ini sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang penting juga yang melandasi atau faktor pemicunya terjadinya bias gender itu karena adanya stereotip yang keliru mengenai laki-laki dan perempuan, yang menganggap laki-laki lebih kuat lah atau perempuan mungkin tidak bisa bekerja maksimal. Nah, itu stereotip yang keliru itu sudah saatnya kita hentikan, karena perubahan itu kan mulainya dari diri kita sendiri kan. Nah, jadi hentikan stereotip yang keliru. Yang terakhir tentunya kita senantiasa berpartisipasi aktif mengikuti
program-program atau kegiatan yang mengedepankan perspektif gender atau responsif gender. Termasuk salah satunya podcast ini ya yang mengedepankan mengangkat tema mengenai pengaruh utama gender. Kemudian juga aktif meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah baik di media sosial maupun secara langsung ke masyarakat. Mungkin itu beberapa di antaranya. Baik, luar biasa. Jadi kalau saya simpulkan nih, yang pertama adalah kita harus kritis gitu ya. Betul. Dengan kondisi pemahaman gender di sekitar kita gitu. Terus juga harus senantiasa belajar terus mengenai konsep kesetaraan gender ini dan juga berpartisipasi aktif gitu di masyarakat, dimulai dari lingkup yang kecil sampai nanti di lingkup yang luas juga. Baik, terima kasih untuk Mbak Indah, Mas Fazi yang hari ini sudah banyak memberikan informasi mengenai pengaruh utama gender kepada kita hari ini. Saya dan penonton podcast tentu semakin terbuka wawasannya dan tentunya lebih paham gitu ya. Terima kasih juga untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kami hari ini. Izinkan saya untuk menutup podcast ini dengan sebuah kalimat yang pernah disampaikan oleh Ibu Sri Mulyadi, Menteri Keuangan, yang mengatakan bahwa kesetaraan gender itu ibarat memakai sepasang sepatu, di mana sepatu kiri dan kanan berbeda, tapi ukuran dan tinggi sepatu harus sama agar nyaman berjalan dan tidak berbahaya karena risiko timpang dan jatuh. Yang artinya, laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda, tapi seharusnya diperlakukan setara agar bisa disandingkan dan melangkah maju dengan lebih baik. Sampai jumpa di episode Kame Podcast selanjutnya. Ada